Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adik mahasiswa dimanapun berada ya. Hari ini kita membahas tentang apa itu pesero komanditer dan pesero komplementer ya, adik-adik ya. Itu bisa Anda baca di pasal 19 sampai pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WVK atau Wetboek van Koophandel ya. Penjelasannya di lebih lanjut di pasal itu. Jadi ini karena singkat dan saya rasa supaya nggak bosen nih kalau macam di kampus nanti kan bosen, jadi saya ambil yang krusialnya saja, yang penting-penting saja agar paham gitu ya. Yang penting Anda paham lah gitu adik-adikku ya. Tapi sebelumnya jangan lupa anjuran pemerintah nih ya, itu harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun lah gitu ya. Kalau nggak ada hand sanitizer ya, kalau bisa pulang dari mana-mana buka baju di luar, mandi, baru ganti baju yang bersih gitu. Jadi jadikan area rumah Anda atau kos-kos Anda itu sebagai area steril gitu ya adik-adik ya. Oke, kita kembali ke topik cerita ini ya. Apa itu pesero komplementer dan pesero komanditer ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu juga dulu lah masalah apa tuh pesero komanditer komplementer ini di mana posisinya gitu. Dia di CP ya, di CP. Komanditer Vennootschap ya bahasa Belandanya ya. Persekutuan komanditer di pasal 19 sampai dengan 21 yang saya sebutkan tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu. Jadi di CP ini, disitulah persekutuan itu ada yang namanya pesero komanditer dan pesero komplementer ya. Adik-adik ya. Jadi pesero komanditer ini pesero pasif dia. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu dikit. Minimal kalau persekutuan ini, dari persekutuan komanditer itu minimal ada 2 orang atau lebih boleh. Tapi kalau 1 orang dia nggak bisa, nah nggak, namanya nggak persekutuan lah, sendiri pula kan. Dia bersekutu sama siapa? Namanya persekutuan komanditer, CP atau komanditer Vennootschap tadi ya kan. Ya. Jadi minimal 2 ya, bersekutu berjoin lah, berserikat gitu ya, mengikatkan perjanjian untuk membuat suatu usaha gitu ya, itulah ya. Jadi pesero komanditer ini dia pesero pasif gitu, sekutu yang pasif. Dia cuma menanamkan modalnya saja di perusahaan itu, di CP itu ya, CP atau CP ya. Orang dulu CP ya, di situ ya, di CP itu ya. Dia pesero atau sekutu pasif, dia hanya menanamkan modalnya saja. Misalnya modalnya biar berapa ya, 50 juta kita katakan gitulah ya. 50 juta dia tanamkan ya, dia cuma menanamkan modalnya aja gitu sebagai pesero komanditer gitu ya. Dan pertanggungjawabannya
ya sebatas modal. Kalau perusahaan itu rugi, namanya dia pasif kan. Ya dia pertanggungjawabannya kalau ada hutang-hutangnya gitu, hutang-hutang perusahaan itu. Misalnya perusahaan itu buat perjanjian, hutang membeli jual beli barang, ternyata rugi perusahaannya, pailit misalnya gitu, bangkrut. Dia cuma bertanggung jawab sebatas modal yang dia setorkan aja. Gitu. Itulah posisi pesero komanditer, ya sekutu pasif namanya ya. Jadi kalau melakukan perjanjian dengan orang lain atau mengadakan persekutuan dengan orang lain, membuat jual beli atau perjanjian utang piutang dengan orang lain, misalnya beli barang, itu namanya nanti pesero komplementer. Pesero komplementer ini yang aktif, dia membuat perjanjian dengan orang lain atau perusahaan lain gitu. Dia yang aktif, ya, sekutu aktif lah ini dia, ya pesero aktif gitu ya. Dan karena dia aktif membuat perjanjian, utang piutang, jual beli dan sebagainya di perusahaan itu, ya tentunya sebatas aktivitas perusahaan ya, kita nggak membahas misalnya dia melakukan tindak pidananya, itu kan udah lain ranahnya. Ini pure murni masalah bisnisnya saja gitu, yang tidak berkaitan dengan tindak pidananya gitu ya. Ya, kita anggap dulu seperti itu supaya nggak bingung ini adik-adik. Nanti kan hukum itu kan memang nggak bisa dipisah-pisahkan seperti itu, nggak bisa parsial-parsial gitu ya memang. Tapi untuk belajar kan harus kita pisah-pisahkan lah. Makanya kalau di kampus itu ada pelajaran hukum pidana, perdata, tata negara kan begitu. Padahal dalam kehidupan nyata, live gitu, kehidupan kita di masyarakat kan dia bersatu. Mana ada pula saya mau hidup dalam kondisi perdata saja, nggak bisa gitu. Kadang-kadang di situ ada bisa aja tindak pidana, terjadi tindak pidana misalnya, ya kan. Kita bekerja misalnya, ternyata kita apa ya, korupsi gitu ya. Kan ada tindak pidananya gitu. Atau kita menipu teman kita gitu, ya kan. Di dalam berteman gitu kan, sudah tidak pidana gitu ya. Jadi dalam kehidupan nyatanya dia tidak bisa dipisahkan sebenarnya hukum itu ya, pidana, perdata, hukum tata negara, ya kan. Dalam kondisi normal nggak nampak dia. Kalau terjadi tindak pidana, ya misalnya baru dia nampak gitu kan. Anda memukul teman Anda baru nampak itu tindak pidana gitu ya kan. Ada perbuatan kekerasan gitu kan. Oke lah, itu nantilah kita bicara ya. Ini kita kembali ke topik lah. Ya nanti apa itu adik bingung. Kita tadi udah tahu komanditer tadi, sekutu pasif, ya dengan tanggung jawabnya ya sepasif modalnya gitu ya, gitu ya adik-adik ya. Sepasif modal 50 juta ya, tanggung jawabnya cuma segitulah gitu. Itu sekutu pasif namanya. Sedangkan sekutu aktif tadi, pesero komplementer ya. Ini dia aktif, bisa jual beli, bisa ya sesuai lebih dengan bisnisnya lah gitu ya. Dalam perdagangan bisa hutang piutang, gitu. Jadi kalau terjadi hutang piutang nggak terbayar gitu, tanggung jawab si pesero komplementer ini, yang pesero pasif ini, tidak terbatas pada modalnya saja, tapi dengan harta kekayaan yang ada gitu, yang ada pada dia gitu. Itu termasuk dalam tanggungan utang gitu adik-adik ya. Misalnya dia ternyata hutangnya melebihi hutang perusahaan itu ya kan gitu ya. Dia perusahaan nggak mau bayar CP-nya. Maka harta si pesero komplementer ini bisa menjadi
jaminan hutang-hutangnya gitu. Itu si pemilik piutang ya, si kreditur ya, pihak ketiganya tadi bisa menuntut si peseri komplementer ini gitu. Walaupun di perusahaan itu cuma terbatas uangnya misalnya 100 juta atau 150 juta gitu ya. Ternyata hutang CP-nya melebihi itu, misalnya hutangnya sampai 200 juta gitu kan. Berarti 50 juta kan ada melebihi kemampuan perusahaan itu dan nggak bisa bayar gitu ya. Maka harta si pesiro komplementer ini bisa dijadikan jaminan hutang itu. Artinya jadi bisa dipaksa untuk membayar dengan eh, hart apa namanya, dengan harta milik pribadinya gitu. Jadi adik itulah bedanya pesiro komplementer dengan pesiro komanditer. Kalau komanditer kan sebatas modalnya saja. Jadi kalaupun seandainya perusahaan itu rugi ya sebatas yang 50 juta tadi, misalnya si A pesiro komanditer. Kalau si B misalnya pesiro komplementer ini, dia ya harus mempertanggungan seluruh hartanya, harta yang ada pada dia gitu. Selain yang dia setorkan ke CP itu gitu. Ya adik-adik ya. Nah, itulah dia beda pesero komanditer dengan pesero komplementer. Saya kira adik-adik bisa paham lah itu ya. Yang penting intinya beda pesero komplementer dengan pesero komanditer. Satu, tanggung jawab pesero komanditer, pertanggungjawabannya sebatas modal yang dia setorkan ke CP itu, ke CP badut misalnya gitu ya. Cuman itu pertanggungjawabannya itu ya. Dan dia pasif, nggak ikut aktivitas CP itu ya. CP itu nanti akan digerakkan ya oleh pesero komanditer gitu ya. Itu sedangkan pesero komanditer tadi pesero komplementer dia pesero aktif, artinya dialah direkturnya di situ, dialah yang mengikatkan perjanjian dan seterusnya. Seandainya perusahaan rugi maka dan tidak mampu membayar CP-nya, maka harta si pesero komplementer wajib sebagai tanggungan hutang dari CP badut tadi gitu. Itulah konsekuensinya dari seorang pesero komplementer. Hartanya dijadikan tanggungan hutang CP badut yang mereka dirikan. Demikian saja untuk adik-adik mahasiswa sekalian, mudah-mudahan paham supaya nggak bosen nih. Dan masalah pasal 19 sampai 21 KUHD dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini Anda bisa eksplor lebih jauh lah di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya adik-adik ya. Ya, itu teknis sekali, nanti kan Anda bosan. Ini kita akan tutorial apa supaya poin-poin krusial saja lah saya anggap gitu, yang pokoknya Anda paham bedanya ya antara pesero komanditer dengan pesero komplementer. Ada bedanya, ada persamaannya ya. Tadi persamaannya sama-sama pesero mereka gitu. Sama-sama memiliki perusahaan itu. Ini lupa saya tadi mengungkapkan persamaannya, sama-sama pesero penanam modal di perusahaan itu gitu. Ya, tapi yang penting bedanya itu disitulah tadi. Adik-adik ya. Demikian saja. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam.